Kasus kematian ibu dan dua anaknya di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara terungkap. Polisi kini menetapkan tragedi tersebut sebagai kasus pembunuhan berencana. Dalam rekaman sebuah kamera pengawas, tampak tersangka pelaku mengendarai sepeda motor sambil mengenakan jas hujan dan membawa sebuah panci sehari sebelum kejadian. Menurut keterangan polisi, panci tersebut kemudian digunakan untuk meracik minuman teh beracun yang menewaskan korban. Berdasarkan hasil penyidikan, setelah tiba di rumah setelah merayakan malam tahun baru, tersangka mulai menjalankan rencananya meracik racun yang kemudian dimasukkan ke dalam panci untuk dijadikan minuman teh. Tersangka diketahui memiliki motif dendam karena merasa diperlakukan berbeda dan sering dimarahi oleh keluarganya. Kepolisian mengungkap kasus kematian satu keluarga di Warakas, Jakarta Utara yang ditemukan dengan bulut berbusa. Motif tersangka melakukan pembunuhan berencana dengan meracuni keluarganya menggunakan racun tikus akibat dendam. Misteri kematian satu keluarga di rumah kontrakan Jalan Warakas 8, RT 6, RW 10, Kelurahan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, awal Januari lalu akhirnya terkuak. Kepolisian Metro Jakarta Utara mengungkap tersangka ASJ 22 tahun meracuni ibu, kakak, dan adik kandungnya menggunakan racun tikus. Menurut polisi, perbuatan ASJ meracuni keluarganya sudah direncanakan. Tersangka membeli racun tikus pada 31 Desember 2025 dan kemudian meracuni ibu serta kedua saudara kandungnya pada 2 Januari 2026. Dari pemeriksaan polisi, tersangka ASJ mengakui perbuatannya karena dendam kepada keluarga. Tersangka merasa diperlakukan berbeda. Polisi menyita beberapa barang bukti berupa panci yang digunakan pelaku untuk meramu racun, gelas, sendok, rekaman CCTV, serta ponsel korban dan tersangka. Tidak ditemukan adanya kekerasan fisik pada korban, namun tim Puslapor Polri menemukan zat zinc phosphide atau senyawa racun tikus di tubuh korban. Kami menetapkan saudara S sebagai pelaku atau tersangka dari perkara peristiwa tersebut, di mana saudara S memang dengan sengaja meracun ke 3 korban tersebut. Dari hasil pemeriksaan kami, motivasi dari pelaku adalah dendam kepada keluarganya karena merasa diperlakukan berbeda dan sering dimarahi oleh ibunya. Dari hasil penyelidikan dan bukti toksikologi Puslapor Polri, polisi menyimpulkan kematian dari ibu, kakak, dan adik kandung dari tersangka karena racun tikus. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal pidana pembunuhan berencana, pembunuhan dan penganiayaan, serta kekerasan pada anak. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kasus keracunan ibu dan dua anak di Warakas, Jakarta Utara ditetapkan sebagai kasus pembunuhan berencana. Tersangka membunuh ibu dan dua saudara kandungnya dengan racun tikus. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku dendam kepada keluarganya. Lantas bagaimana melihat perilaku mental dan juga motif pelaku yang tega menghabisi nyawa ibu dan dua saudaranya? Untuk bahasnya telah hadir di studio kriminolog UI Mbak Hanifah Hasna. Selamat sore Mbak Hanifah. Selamat sore Mbak Yasmin. Apa kabar Mbak Iva? Alhamdulillah sehat. Ya, Mbak Iva, melihat kasus ini di mana ada seorang anak yang membunuh saudaranya dan juga ibu kandungnya begitu ya. Seberapa ekstrim sebenarnya kasus ini di perspektif kriminolog? Iya. Jadi ini kan tergolong kasus femilisida gitu ya. Jadi femilisida itu sebuah kasus yang pembunuhan yang dilakukan oleh anggota keluarga dari keluarga itu sendiri karena sebab-sebab tertentu, artinya ada kasus internal atau kondisi-kondisi internal yang sudah lama tidak terselesaikan. Dan biasanya karena ini kasus internal, maka orang-orang di sekitar menganggap ini adalah dapur orang. Sehingga seringkali tidak diketahui oleh orang lain. Dan biasanya
kalau menurut orang luar masalahnya adalah masalah-masalah sederhana, padahal masalah yang dianggap sederhana misalnya sering dimarahin, sering dibedakan, itu membuat Lama-lama seseorang bisa menumpuk ya ya. betul sekali. Betul. Dan itu ketika tidak diselesaikan, tidak ada regulasi emosi, maka anak ini akan melakukan hal-hal destruktif atau perilaku ekstrim yang bisa membunuh atau menghilangkan nyawa anggota keluarga yang lain. Ya, Mbak Iva, ketika kita melihat bahwa pelaku ini menggunakan racun tikus Ya, begitu benar. ya, apakah ini juga menunjukkan bahwa pelaku ini sudah secara matang memikirkan tindakan ini dan bukan semata-mata bawa emosi semata begitu, Mbak? Iya, kalau kita melihat emosinya kan berarti emosinya sudah lama tapi tidak teregulasi. Yang menjadi pembahasan adalah kenapa tidak teregulasi, bahwa sebetulnya anak dimarahin atau dibedakan itu hampir di semua keluarga itu ada. Betul. Mungkin karena yang satunya punya sakit tertentu atau ini masih kecil gitu ya, tapi kenapa dia sampai tega melakukan hal itu? Biasanya karena memang dari kecil dia tidak ada support system, terus tidak bisa meregulasi emosi tadi itu, tidak bisa menyampaikan kemarahannya, tidak itu bisa ya. melampiaskan, tidak bisa menunjukkan ketidaknyamanannya. Ini yang membuat dia melakukan hal ini, pembunuhan ini. Terkait dengan racun tikus berarti ini kan sesuatu yang sudah terukur. Betul. Gitu. Jadi terukurnya karena ketika dia memberikan racun yang pertama ternyata tidak hilang nyawa, berarti terus lalu dia menambahkan dosis lain untuk melakukan pembunuhan, berarti dia merasa bahwa kondisi yang terjadi ini adalah dehumanisasi namanya gitu ya, menganggap bahwa orang-orang yang disasar untuk dihilangkan nyawanya itu adalah orang-orang yang dianggap menghilangkan harga dirinya, orang-orang yang dianggap menyakiti hatinya. Jadi orang-orang seperti ini dianggap layak untuk ditiadakan, dehumanisasi. Mbak Iva tadi menyebutkan bahwa sebenarnya dinamika seperti ini biasa terjadi di keluarga begitu ya, perilaku yang berbeda begitu. Namun sampai hingga terjadi pembunuhan seperti ini Mbak Iva, kira-kira faktor terbesar apa sih Mbak yang mempengaruhi pelaku begitu? Apakah faktor mental ataupun pola asuh atau dari lingkungan begitu? Oke, jadi sebetulnya yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan itu adalah yang pertama adalah pola asuh. Kita tidak tahu pola asuhnya keluarga ini seperti apa, otoriterkah atau yang lain gitu ya. Atau mereka melakukan kekerasan sebelumnya sehingga si anak itu merasa bahwa cara menyelesaikan masalah harus dengan cara kekerasan gitu. Yang kedua, peer group. Peer groupnya seperti apa selama ini atau lingkungannya kalau dia sudah dewasa ya, karena dia udah berumur 22 tahun berarti kan dia punya lingkungan tertentu. Lingkungannya support untuk menyembuhkan dia, tempat dia untuk mencurahkan hatinya, atau justru lingkungan keras yang membuat dia merasa bahwa melakukan hal keras atau menghilangkan nyawa seseorang itu adalah sesuatu yang biasa saja. Lalu apakah selama ini dia mengkonsumsi obat-obatan sehingga memicu perilakunya itu menjadi agresif? Atau yang terakhir, apakah ada gangguan-gangguan mental? Tapi gangguan mental ini kan tidak bisa kita sampaikan begitu saja dari ciri-ciri tertentu, tapi tetap harus ada uji forensik yang menyatakan bahwa dia itu gangguan mental tipe apa gitu, sehingga dia bisa melakukan kekerasan sedemikian rupa. Oke Mbak Iva, tadi dikatakan bahwa bisa jadi pola asuh juga mempengaruhi begitu ya Mbak ya. Tapi mengingat sebenarnya kan ini ada 3 anak begitu ya. Kenapa hanya 1 orang saja yang merencanakan pembunuhan ini? Apakah itu adalah faktor peer group yang tadi Mbak Iva sebutkan atau seperti apa? Oke. Dalam sebuah keluarga itu hampir selalu ada sibling rivalry gitu ya. Ada kondisi-kondisi yang dianggap seorang anak merasa dibedakan. Padahal mungkin orang tua tidak melakukan hal itu, kecuali memang dilakukan perilaku-perilaku ini, misalnya sering dimarah karena dia malas, tidak berprestasi sehingga dia dibanding-bandingkan. Biasanya orang tua membandingkan antara anak satu dengan anak yang lain, itu tujuannya untuk memotivasi agar anak yang dibandingkan ini menjadi lebih sama gitu, lebih baik dengan kakaknya atau adiknya. Tapi dampaknya malahan lebih negatif ya Mbak Iva. Betul sekali, karena masing-masing anak kan cara menerima, cara mengelola perasaannya itu kan berbeda-beda, sehingga ketika dia diberikan motivasi dengan cara membandingkan, itu menurut dia adalah menjatuhkan harga dirinya. Dan ketika ini dilakukan bertahun-tahun sampai dia 22 tahun, kan who knows, kita nggak tahu seberapa besar dan seberapa berat yang dia rasakan, sehingga dia mengambil langkah untuk menghilangkan orang-orang yang dianggap menjadi sumber dari keberat hidup. Saja sudah menumpuk begitu besar begitu ya Mbak Iva ya. Tapi apa sih Mbak kira-kira kesalahan di pola pikir dari tersangka begitu sehingga bisa mengambil keputusan untuk membunuh keluarganya? Iya, karena dianggap tadi dia tuh merasa bahwa namanya dehumanisasi ya, dia merasa bahwa orang ini bukan lagi manusia tapi sebuah benda atau sesuatu yang dianggap
membuat dia itu menjadi tidak nyaman dan layak untuk dihilangkan. Dari beberapa kasus terkait dengan keluarga, banyak sekali yang akhirnya mengarah ke sana. Dia menganggap bahwa orang ini atau misalnya nih ya, suami istri yang sudah berpisah gitu ya, dia merasa bahwa dia punya pacar lagi gitu ya, anak dari istrinya ini adalah anak yang membuat kehidupannya menjadi lebih tidak nyaman. Akhirnya dianggap harus dihilangkan karena kalau ada anak ini aku nggak happy gitu. Kalau ada anak ini menjadi penghalang. Nah, kondisi-kondisi seperti ini. Kira-kira pelaku memikirkan nggak sih Mbak Iva, ketika keluarganya terbunuh dan tidak mempunyai keluarga begitu ya, dia tidak mempunyai keluarga, kedepannya akan seperti apa? Apakah itu akan terlintas juga di pikiran pelaku? Sebetulnya kalau kita lihat usianya, dia sudah berusia 22 tahun, prefrontal cortex, di mana otak tempat dia itu mengambil keputusan dan melihat konsekuensi itu sebetulnya sudah jadi. Masalahnya ini berfungsi atau tidak gitu, sama seperti kita, otak kita kan sudah berfungsi di bagian itu gitu ya. Ketika otak ini sudah jadi tapi tidak berfungsi, alih-alih dia memikirkan konsekuensi, yang penting adalah bagaimana cara emosinya itu terregulasi gitu ya. Bagaimana emosinya itu terselesaikan, kemarahannya selesai gitu. Jadi masalah nantinya seperti apa, ya dia itu dipikir nanti. Tapi dari cara dia membunuh, dia kan sudah melakukan kehati-hatian. Artinya dia sudah mempelajari kapan tepatnya, menggunakan apa, dengan menggunakan bahan ABC gitu ya, atau dia memilih menggunakan racun tikus itu dianggap sebagai sesuatu yang mungkin masyarakat luar tidak menganggap bahwa, tidak menunjuk atau tidak menuduh bahwa salah satu anggota keluarganya yang melakukan. Terlebih ini juga proses panjang begitu ya Mbak ya, ini kan sampai 1 bulan membunuh itu sampai 1 bulan. Jadi begini, kejahatan itu dipelajari itu bukan hanya caranya, tapi bagaimana cara menghindari hukuman gitu ya. Cara mencari alibi ini yang sudah dilakukan. Jadi siapapun bisa menjadi pelaku kekerasan, terutama pembunuhan, ketika dia sudah ada kondisi-kondisi tertentu yang memicu atau trigger tertentu yang membuat dia menjadi terlebih Mbak Iva, sebenarnya asesmen dari pihak polisi menunjukkan bahwa kondisi mental pelaku ini bisa dikatakan sehat begitu. Berarti itu menunjukkan memang ada trigger-trigger tertentu ya untuk pelaku bisa melakukan hal sebegitu ekstrim begitu ya Mbak? Iya. Kalau dia itu dinyatakan dalam kondisi mental normal, yang perlu kita lihat adalah apakah dia pribadi yang impulsif gitu ya. Ada beberapa orang yang impulsif ketika dia itu menghadapi permasalahan, yang penting melakukan dulu. Jadi emosi jadi emosi apa? Aksi pikirnya nanti gitu ya. Karena kalau kita lihat kan yang seperti ini kan dia nggak memikirkan nantinya seperti apa, tapi yang penting adalah ketika saya emosi, saya harus melakukan aksi tertentu gitu, walaupun dengan perencanaan panjang. Nah, kembali lagi, apakah orang-orang seperti ini dengan kondisi-kondisi mental yang normal tapi punya kemarahan yang luar biasa ini di dalam lingkungannya itu berada dalam lingkungan yang baik? Kalau dia tidak berada dalam lingkungan yang baik, ya tapi dia biasanya dalam case seperti ini, kasus seperti ini Mbak Iva, apakah biasanya ada penyesalan setelah pelaku ini melakukan aksi nekatnya itu? Kalau dia menganggap korban ini adalah orang-orang atau sesuatu yang dianggap sebagai yang membuat dia itu menjadi marah, yang membuat dia benci, ya dia puas gitu. Jadi terpuaskan. Jadi emosional numbing, mungkin setelah dia melakukan dia 0 saja gitu ya. Dia merasa puas, lalu dia 0 kebingungan dengan perasaannya. Ketika sudah beberapa lama, baru ketika dia sadar 100% baru dia merasa menyesal. Mungkin itu pun karena iya betul. Itu pun kalau sudah ada pihak-pihak luar yang berusaha untuk mengedukasi atau memberikan treatment tertentu, baru emosi yang normal itu muncul lagi. Tapi kondisi-kondisi tertentu mungkin dia emosional numbing karena dia merasa puas. Orang-orang yang dianggap sebagai penghalang membuat hidupnya tidak nyaman itu sudah dihilangkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Iva, dan tentunya kita harapkan bahwa kasus seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya ya, dan ini juga menjadi teguran untuk orang tua begitu ya, untuk membenarkan pola asuh untuk anaknya ke depannya. Terima kasih banyak waktu dan informasinya Mbak Iva. Terima kasih Mbak Yasmin. Selamat sore.